9 sudah. Kalau untuk ukuran kolam dari ikan 1000 itu cukup kolam 5 kali 7 cuman kedalaman yang kita ini kedalamannya ini yang kita harus ini kan, karena ikan untuk konsumsi untuk pedaging itu yang penting kolamnya itu dalam di atas 1 meter dalamnya, baru kalau untuk istilahnya pembenihan itu tidak tidak sedalam itu, karena pembenihan dia itu butuh yang kayak kurang dalam itu, karena tadi itu untuk dia itu beternak di situ. Kalau untuk ikan nila, kalau untuk konsumsi untuk pedaging tadi itu di atas jangan kurang 1 meter dalamnya, karena kapasitasnya tadi itu luasannya, karena pengennya dia itu habis makan, misal habis dikasih pakan, dia itu ke dalam itu istirahat, jadi dingin di dalam, jadi itu jadi daging dia. Kalau nggak dalam kan dia berarti seperti ini, di atas saja, lambat itu perkembangannya. Kalau di kita, karena di kita ini manual, tidak bukan modern, alat-alatnya juga manual, itu sekitar 4 bulan bisa kita konsumsi, bisa kita istilahnya ambil waktu untuk budidaya kapan aja, yang penting kita waspada. Misalkan ini musim air, musim hujan, waspada, kita masukin airnya, amankan airnya, jangan terlalu banyak, jangan sampai melimpah. Kalau melimpah istilahnya airnya ke paritan, itu kan dia itu jadi kabur gitu. Jadi yang penting yang penting kitanya yang waspada. Jadi perawatan itu tempatnya harus bagus, steril ya, juga pakannya harus sesuai dengan yang dia inginkan. Cara perawatannya, jadi lahannya ini harus istilahnya aman, karena banyak istilahnya penyakit juga hama. Sebenarnya di situ hama itu dengan penyakit lain, diantaranya kalau hama kan kelihatan, contohnya misal ular. Kalau penyakit itu ada misal kena jamur, itu kena jamur karena air. Jamur itu bukan istilahnya di ini aja, di ikan juga ada jamur. Nah jamur ikan itu, jadi jamur itu dari air, karena airnya kurang steril, kurang bagus. Cara membeli benih yang baik itu kelihatan, jadi pertumbuhannya juga kelihatan, terutama dari kalau di ikan di nila itu kan kelihatan, yang kelihatannya sama kita yang lincah, yang kelihatannya sama kita itu yang sehat, jadi kelihatan. Karena kalau di nila merah ini paling rentan, cara pengambilannya juga paling rentan. Kita ambil misalkan di terik matahari di waktu siang hari, itu kan kena juga. Kenanya apa? Karena dia panas, terlalu panas, kita ambil, akhirnya di situ dia kena jamur, bisa jamur akibat kita lalai pengambilan, akibat kita ngambilnya itu sembarangan, tidak sesuai dengan waktu panas kita ambil, itu akibatnya. Itu banyak kendalanya tadi itu. Misalkan kendalanya di hama, di penyakit hama itu banyak lemaknya. Contohnya kalau kita
tadi itu perikanan, pembenihan itu banyak kendalanya. Katak aja bisa makan dia itu kan termasuk hama bukan penyakit karena kelihatan barangnya, bendanya itu kelihatan. Kalau penyakit itu tidak kelihatan. Dari mana timbulnya penyakit? Kalau bukan di ikan itu ya, timbulnya penyakit itu karena gigitan hama. Budidayaan ikan itu khususnya air, karena air harus masuknya berapa in yang masuk ke situ. Misal di budidaya kalau untuk pembenihan itu tidak perlu besar-besar air. 1 in aja masuk, yang penting keluarnya 1 in itu bagus, bisa aja gitu. Nah kalau di budidaya, di pedaging itu harus lebih daripada air ini. Misalkan air ini 4 in yang masuk, 4 in itu yang masuk ke situ. Kalau diukur dengan paralon gitu 4 in itu masuk 4 in, jangan kurang seperti itu. Kenapa? Karena ikan itu kalau ikan emas lebih lincah, itu lebih bagus. Makannya itu bukan seperti ikan lele. Kalau ikan lele kan ke atas, kalau ikan nila sama istilahnya ikan emas itu ke sini putarannya. Jadi agar dia itu ininya kan insangnya itu sehat. Kalau seperti ini enggak. Kalau seperti lele ke atas itu berarti ikan itu kurang sehat karena butuh fisik. Seperti kita juga kalau nggak fisik, nggak suka fisik, nggak suka olahraga, nggak punya istilahnya kesibukan, banyak kan orang kolesterol gitu kan. Jadi seperti ikan juga seperti itu, tidak jauh. Ikan, kita, tumbuhan itu tidak jauh butuhnya, nutrisinya, butuh istilahnya pakannya, karena harus cukup. Kalau cara pemasaran itu kan banyak, misalkan di pasar juga. Kalau ikan nila merah itu pasokannya itu ke Cilegon juga gampang, ke Cilegon, ke Serang gitu, ke Jakarta juga bisa, di kita juga bisa. Yang penting kita tahu sasarannya kapan ini musim istilahnya rame-ramenya. Contohnya misal bacakan gitu, pesta-pesta yang sekarang ini di bulan ini kan musim istilahnya hajatan, itu yang kita tepat. Misal mau lebaran kita masukin waktu ke lebaran itu panennya. Habis lebaran kan orang banyak, orang pendatang banyak, pengen mau pengen istilahnya mau pesta-pesta, itu sasarannya. Makasih buat waktunya ya, Bah. Makasih Bapak buat ilmunya, nggak bisa ngasih apa-apa. Cuman ada seadanya, Bah. Sedikit bingkisan. Buat nyemil apa aja itu mah, buat kopi gitu. Nggak apa-apa, Bah. Masih anak Ya. Makasih ya, Bah, ilmunya, Bah. Makasih, Bah. Assalamualaikum.